Halo teman-teman, jumpa lagi di Info Satwa. Kemarin kan saya udah janji untuk teman-teman. Dalam episode kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman di Instagram sesuai janji saya minggu lalu ya. Kalau mau ngadain Q&A di minggu ini. Pertanyaan pertama langsung saja dari Mas Ikono Hiko. Dari ular piton yang paling mudah perawatannya jenis apa bang? Dan kenapa? Paling mudah menurut saya ya adalah retik. Kenapa? Karena retik itu daya tahan tubuhnya bandel banget, kuat banget. Mau di suhu apapun, di medan apapun dia pas. Tapi ya gitu, teman-teman harus waspada. Jadi retik itu kalau baby dia suka usil. Tapi usilnya retik itu ya wajar lah, layaknya anak kecil. Dibanding ball python sama piton lainnya seperti burmese, kalau saya tetap retik. Soalnya yaitu tadi, retik paling bandel daripada ball python atau burmese. Gitu. Next, pertanyaan kedua dari Mas Gunawan seputar 55. Bang, iguana dijemur kapan aja setiap hari atau gimana? Iguana kalau baby wajib dijemur karena reptil itu berdarah dingin teman-teman. Jadi setiap hari itu wajib kena matahari minimal 1 jam lah. Kalau memang kita nggak sempat, kita belikan lampu aja UVB atau UVA. Soalnya memang mereka itu benar-benar butuh sinar matahari untuk membantu mendapatkan asupan vitamin D3. Itu iguana, khususnya iguana atau lizard yang lainnya wajib dijemur, apalagi baby wajib. Next, dari Johnny Kun 21. Apakah perawatan ular piton baby Lucy susah? Dan apakah benar kalau baby Lucy makanya harus dibantu? Kalau dibantu nggak benar. Jadi baby Lucy itu memang teman-teman sedikit sulit perawatannya, sedikit ribet banget kalau baby Lucy, karena baby Lucy itu mengalami malnutrisi. Jadi saran aja ya, ini pengalaman saya pribadi, baby Lucy itu nggak bisa kita push teman-teman, nggak bisa seperti retik pada umumnya. Karena kalau kita push pencernaan baby Lucy itu kan high end morph, itu udah bener-bener di puncak morph. Jadi ada kerusakan di pencernaannya. Kalau kita hantam terus atau kita push, itu gak bagus buat pencernaan dia, karena pencernaannya dia itu lebih lambat mencerna daripada retik morph pada umumnya. Jadi tipsnya buat kita pelihara baby retik Lucy, kita nggak boleh push pakannya. 3 minggu 1 kali atau bahkan 1 bulan sekali kita kasih makan. Karena dari dia lahir sampai ukuran 1,5 meter dia rentan banget pencernaannya. Setelah 1,5 meter atau 2 meter up, mungkin dia aman. Karena memang sepengalaman saya, saya piara retik Lucy bisa sampai besar, saya pakai treat itu tadi. Jadi saya kasih makan 3 minggu sampai 1 bulan sekali bahkan. Terus habis itu tiap pagi saya bikin kandang outdoor sekitar 1 meter kali 1 meter buat dia jalan-jalan di atas terik matahari. Kandang itu saya kasih tutup ram, full ram, lubang buat dia jalan-jalan. Jalan-jalan itu karena apa? Karena biar membantu proses pencernaannya lebih baik. Habis itu pupnya juga lebih bagus. Itu tipsnya buat piara baby retik Lucy. Next, pertanyaan dari Arbain Wisnu 47. Jelasin harga piton albino dari yang termurah. Termurah retik albino sekisaran, retik ya, ini retik albino 1 juta sampai termahal 75 juta. Yang pernah saya jual ya, ini saya nggak tahu di market lain. Ini yang pernah saya jual 1 juta sampai 75 juta. Tergantung jenis dan morph. Next, dari reptil barbar. Sudah berapa lama terjun ke dunia retik? Saya di dunia retik itu dari tahun 2008. Karena 2006 saya pernah kerja ikut Turtle World teman-teman. Jadi saya sedikit cerita pengalaman saya ya.
2006 saya pernah ikut kerja Turtle World. Siapa sih teman-teman pasti tahu tentang Turtle World itu siapa? Saya 2 tahun di Turtle World, 2006 sampai ke 2008. 2008 saya mulai coba piara retik. Waktu itu saya main retik kepulauan. Ternyata piara retik itu memiliki potensi yang sangat luar biasa. Sehingga bawa saya sampai saat ini, itu gara-gara retik teman-teman. Ya untuk iguana kura-kura ya main juga, tapi kan itu bukan utamanya ya tetap retik. Oke, next kita ke Daniel BCI. Apa hambatan dalam memelihara ular? 1 hambatan. Dulu waktu baru pertama kali saya piara ular, ternak ular piton khususnya retik, tetangga kanan kiri itu hambatannya. Tapi setelah kita edukasi, kita sosialisasi ke mereka, ular ini itu nggak apa-apa, ular ini itu baik, ini meskipun kita harus tetap waspada, kita harus benar-benar perhatikan kandangnya ya, supaya tidak lepas dan bikin momok buat mereka. Kita harus rajin edukasi dan sosialisasi. Kita yakinkan mereka bahwa apa yang kita piara ini aman. Cuma itu aja kendalanya. Kalau sakit-sakit wajar lah. Sakit itu saya nggak bisa ceritain secara detail. Karena kenapa? Kalau kita piara, kita udah tahu sakitnya ular, kita udah tahu nanti dampaknya seperti ini, kita nggak bakalan jadi piara ular. Jadi kita melangkah dulu. Dari kita melangkah, kita bakalan tahu apa yang akan kita lakukan setelah itu. Jadi untuk penyakit-penyakitnya, obat-obatnya kita harus terjun dulu, kita harus piara dulu. Dari situ nanti kita pasti tahu jawabannya. Next dari Ivan cobain, aneh namanya. Gimana cara membedain nama morph ular bang? Kalau lebih dari 2 gen itu kenapa bang bisa disebut dengan nama morph itu? Untuk pengambilan nama itu sendiri emang sembarangan atau gimana? Nggak sembarangan. Jadi kita harus benar-benar tahu tentang morph. Teman-teman bisa lihat di video-video saya sebelumnya, di situ ada hitungan kalkulasi secara genetik. Jadi kalkulasi perhitungan tentang genetik retik morph, khususnya ya retik, tentang retik morph. Jadi saya itu nggak sembarangan ngasih ini ular ini tiger sunfire ini itu ada tigernya, ada sunfire-nya juga ada, dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi nggak sembarangan saya kawinkan ular ini terus saya bilang ini ular mahal, morphnya ini itu nggak bisa sembarangan. Jadi teman-teman bisa lihat video sebelumnya tentang rekayasa genetik di ular retik. Next di Hiban Rashid 78. Bang, kalau ular sariawan obatnya apa ya? Kenyangin. Kenapa? Nggak ada hubungannya sariawan sama kenyangin. Ular retik khususnya, kalau sariawan atau rabing dia itu kelaparan kalau nggak dehidrasi. Cuma itu aja. Jadi kalau buat kalian, buat teman-teman yang kepingin retiknya nggak sariawan atau rabing, teman-teman harus jaga pola makannya dia serta siapin tempat lindung. Tapi kalau udah kejadian rabing atau sariawan, saya biasanya buka, habis itu saya bersihkan jigong atau sariawannya. Setelah itu saya kasih antibiotik. Antibiotiknya apa terserah teman-teman, bebas, yang penting antibiotik. Tapi harus dibersihin dulu ya, bener-bener bersih, baru dikasih antibiotik. Udah. Terus jangan lupa pola makannya harus kita jaga biar dia tidak sampai kelaparan. Next pertanyaan dari Idra Samsons. Kalau untuk sulcata sembuh dari pilek tapi nafsu makannya menurun, dikasih apa bang supaya kembali lagi? Jemur. Habis itu di pakannya dikasih pelet aja. Sekarang banyak banget merek pelet yang luar biasa. Jadi sulcata yang nggak mau makan pun, mau kok makan pun dikasih itu pelet. Wah, pasti nafsu makannya menggila.
Mas Idra Samson bisa search di grup Facebook atau grup Instagram Turtle atau Tortoise Indonesia. Di situ banyak banget, mulai dari pakan yang sederhana sampai high class ada di situ. Next dari Mijikelmi Real, cara ngatasin ular yang nggak mau makan gimana? Gampang banget. Jadi tergantung, lihat dulu faktornya apa yang menyebabkan ular nggak mau makan. Karena sakit atau karena stres. Kalau karena stres, biasanya kita carikan hiding cave teman-teman, atau tempat bersembunyi buat ular itu sembunyi. Jadi dia itu stres karena apa? Saya nggak tahu, karena saya nggak bisa komunikasi sama ular. Tapi biasanya sih saya kalau ular nggak mau makan, saya carikan hiding cave. Habis itu kandangnya saya sobekin koran, saya taruh seminggu, saya biarin. Setelah itu minggu berikutnya saya kasih coba tikus, pasti makan. Nggak mungkin nggak. Itu saya udah lakukan sekitar 10 tahun yang lalu, bahkan lebih. Saya selalu pakai kayak gitu. Jadi sobekan koran sama hiding cave. Udah gitu, habis itu seminggu ke depan baru kita coba kasih tikus, pasti dimakan. Itu kalau ular stres. Tapi kalau sakit, lihat juga penyakitnya karena apa. Tapi kalau stres cuma itu tadilah. Terus ada juga faktor yang menyebabkan ular nggak mau makan. Jadi ada beberapa ular itu yang pilih-pilih makanan teman-teman. Teman-teman bisa coba beberapa pilihan alternatif buat pakan ular. Burung puyuh, anak bebek, anak ayam, mencit, atau rat. 5 ini pasti salah satu mau. Nggak mungkin 5-5-nya nggak mau. Pasti ada salah satu. Jadi soalnya macam-macam. Faktor ular gak mau makan terus pilih-pilih makanan itu ada, itu tadi pokoknya pilihannya ada 5. Kalau ini nggak mau, pilihan kedua nggak mau, pilihan ketiga nggak mau, pilihan keempat nggak mau, pilihan kelima. Kalau 5-5-nya nggak mau, berarti itu fix karena stres. Jadi teman-teman, tipsnya langkah pertama, kalau teman-teman punya ular nggak mau makan, pilih 5 faktor tadi, kasih 5 pilihan tadi. Setelah itu kalau 5-5-nya nggak mau, berarti teman-teman harus rela cariin hiding cave, 1 kandang, kasih hiding cave, kasih sobekan koran full. Habis itu biarin seminggu. Setelah seminggu coba kasih, terserah mau dipilih apa dietnya, kasih, pasti dimakan. Next kita lanjut ke pertanyaan dari Rudianto 1927. Bang, baby sulcata apakah memang rentan mati? Soalnya saya beberapa kali memelihara baby sulcata sering mati, padahal setting kandang dan jemur rutin. Wah, itu baby sulcata itu tergantung, sebenarnya kembali lagi ke kita, perawatan kita. Pola makannya dia bagaimana, terus kondisinya dia sebelumnya bagaimana. Jadi kalau kita mau beli sulcata, tips buat memilih kura-kura sulcata, 1 ya, kura-kura sulcata karapasnya kita pegang, jangan neken-neken banget ya, standar aja. Biarpun sulcata itu makan, tapi kalau karapasnya sini lembek, udah jangan diundi. Itu nanti dampaknya bakalan ke kematian. Jadi kita harus benar-benar jeli buat memilih hewan peliharaan yang mau kita pelihara teman-teman, karena hewan peliharaan itu nggak bisa disia-siakan. Mereka juga punya hak buat hidup, buat kasih sayang dari kita, mereka juga butuh juga. Jadi harus benar-benar diperhatikan tentang fisik dan kesehatannya sebelum kita memilih peliharaan, biar nanti kita itu ada rasa kecewa ketika kita habis beli, ternyata cacat di kukunya, atau cacat di mulutnya, atau di karapasnya, terus kita akhirnya down, nggak ngurus lah, cari lagi, kan kasihan teman-teman. Next ke pertanyaan selanjutnya, Muhammad Raya 72.
Kak, cara agar diizinin orang tua pelihara ular gimana sih? Wah, ini saya juga pernah merasakan ini. Saya dulu memang ditolak sama keluarga karena pelihara ular, karena memang ular itu punya chemistry buat orang tua. Tapi saya yakinkan kedua orang tua atau keluarga saya kalau ular ini benar-benar baik dan bisa menghasilkan duit. Kalau orang tua kita atau keluarga tahu ular itu bisa menghasilkan duit, wah dijamin gak bakalan ditolak, malah disupport, ayo ternak terus gitu. Oke, next ke Mas Bima Novendra. Mas, rekomen ular bagi pemula apa ya Mas yang bagus dan harganya merakyat? Retik. Tapi retik ya itu tadi sedikit jahil kalau dia usia baby. Jahilnya retik itu karena memang karakternya. Tapi kalau daya tahan tubuhnya nomor one. Albino Burmese atau Bow Python nggak ada apa-apanya. Jadi sementara sampai di sini dulu Q&A untuk episode ini. Mungkin ya teman-teman, kita mau adain Q&A di setiap hari Sabtu atau enggak Minggu. Jadi teman-teman stay tune terus di Info Catwa Channel. Jangan lupa juga teman-teman sesekali update story atau wall di Instagram @dika_sebagong. Ada updatean terbaru tentang Q&A. Jadi teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe, share jika video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.